Apa agama kamu? Kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ruqyah Trans 7. Malam hari ini, Ruqyah kembali hadir menyapa Anda, seraya berbagi kisah-kisah mengharukan seputar perjuangan sebuah keluarga melawan dan menghilangkan berbagai gangguan jin. Serta jangan lewatkan tips sederhana dalam meruqyah diri Anda sendiri maupun keluarga Anda di akhir acara. Hanya dengan bacaan doa yang berasal dari Al-Quran serta doa-doa sederhana, ruqyah menjadi mudah dan menyenangkan. Pemirsa Ruqyah, jin kafir senantiasa mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjauhkan kita dari ibadah, membuat tubuh kita menolak terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, dan bahkan menghancurkan keharmonisan sebuah keluarga. Tak kala iman seseorang kuat dari segala godaan, maka jin tak akan kehabisan akal. Ia kemudian mencari pintu masuk dari anggota keluarga lain yang kondisi emosinya labil. Seperti kasus yang dialami oleh Alfian dan keluarganya ini. Alfian dan keluarga seringkali mengikuti acara pelatihan ruqyah mandiri yang diadakan oleh Ustadz Ahmad Sahal Ar-Roja'i. Mereka pun telah beberapa kali berkonsultasi seputar ruqyah dengan Ustadz Sahal. Di tengah-tengah pelatihan, ketika Ustadz sedang memberikan tausiah seputar taubat dan ruqyah, tiba-tiba Alfian bereaksi dengan sangat dahsyat. Ia layaknya seekor harimau. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله. Saat ruqyah saya merasakan di perut itu panas, terus sama di kayak di kuping itu ada yang bisik-bisikin gitu, jangan dengerin bacaan Al-Quran ini. Terus ya pokoknya rasanya pengen ngancurin ustadznya yang baca. Di sisi lain, seorang peserta yang ternyata adalah Ibunda Alfian juga menunjukkan reaksi yang tak kalah dahsyatnya. Ia menangis meraung-raung dan melawan peruqyah wanita yang menanganinya. Waktu ditanya sama ustazah tadi apa yang dirasa sakit, mana yang sakit, ternyata di bagian belakang itu, punggung itu ada 2 titik, itu tadi sama di dada sama di rahim sakit gitu kan. Terus kemudian dibacain tadi ayat Al-Quran, tadi kan semakin frontal, kayak semakin nggak sadar tadi kan, terus jatuh itu tadi, terus dibacain semakin ini teriak Ustadz, teriaknya itu kayaknya jinnya itu banyak. Setelah berkonsultasi dengan Ustadz pun kembali meruqyah Alfian dan Bu Reta. Ketika baru saja Ustadz membacakan ayat Al-Quran, Alfian sudah kembali menunjukkan reaksi. Tangannya mengepal dan seluruh tubuhnya gemetaran. Reaksi seperti ini menunjukkan keberadaan jin di dalam tubuhnya yang tak suka ketika mendengar lafaz-lafaz Al-Quran. Dari reaksi yang ditunjukkan, kemungkinan jin yang mengganggu Alfian adalah khodam berupa harimau. Kalau anak saya ini pernah dia bereaksi ketika di ruqyah, dia mengeluarkan jurus-jurus. Nah saat itu baru saya tahu kalau emang ini ada jin dari turunan. Iya. Selama bertahun-tahun bangsa jin terus-menerus mengganggu keluarga Alfian. Semenjak Tri, sang kepala keluarga, bercerai dengan istri pertamanya dan membawa Alfian serta kakaknya dan menikahi Reta, gangguan-gangguan tak wajar mulai sering mereka rasakan. Waktu kejadian kita kan 6 tahun pernikahan, terus setelah saya kan berobat ya Ustadz, saya pengen punya anak. Dari dokter juga udah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa katanya. Dari itu kok
kamar saya itu baunya tuh wangi gitu kan. Habis maghrib Ustadz selalu baunya tuh wangi kayak kembang setaman. Dalam keseharian pun, Reta dan Tri kerap kali terlibat cekcok. Hanya lantaran masalah sepele, emosi Reta sangat mudah meledak. Kok pahit sih? Udah mama kasih gula kok tadi. Ini kopi apa? Yang biasa mama bikin buat papa. Sampai saya tuh nggak sadarnya juga sampai bawa pisau dapur. Saya todongin ke suami saya, bunuh saya. Alfian si bungsu pun tak pernah rukun dengan ibu tirinya tersebut. Meskipun ibunya justru sangat menyayanginya dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Teman-teman. Alfian seringkali membangkang dan membantah apa yang dinasihatkan oleh ibunya. Kalau ini tuh sering lawan Ustadz. Jadi kalau saya kasih tahu, misal kayak suruh belajar, sholat ataupun ya nasihat lah, dia selalu ngelawan. Terus juga melotot. Apa sih? Gitu, sama melotot. Nggak mau kayak gitu. Jadi berontak, dianya itu berontak seakan-akan dia itu benci sama saya. Khodam berasal dari kata khodim yang artinya pembantu. Jin khodam berarti jin pembantu. Jin ini berinteraksi dengan rekan dekatnya di kalangan manusia dan bersedia untuk membantunya, sehingga terkadang dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh umumnya manusia. Tentu saja dengan bantuan jin. Apa agama kamu? Kafir. Kalau kita coba gunakan metode agar dia tidak kesurupan, tidak mengamuk, bahkan sama kita berdoa sama Allah agar dia mendapat hidayah, mendapat rahmat, tapi dia tetap ngamuk, itu bisa karena pertama posisi pasien saat itu dia tidak benar-benar bertobat kepada Allah secara ikhlas. Itu pertama. Yang kedua, harusnya dia menyesali semua dosa-dosanya. Yang ketiga juga berjanji kepada Allah tidak melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Bahwasanya Islam itu agama yang paling diridhoi. Berapa banyak kamu berada dalam tubuh ini? Aku penguasa seluruh ini. Penguasa itu Allah, bukan kamu. Sudah semakin sombong kamu ya. Meski terus mengamuk, Ustadz tetap bersabar dan terus membacakan ayat-ayat Al-Quran, seraya menunjuk Alfian dengan jari telunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaghfirlaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhil. Dari tulang ekor nih. Saya tarik semua itu. Allah. Dari tulang ekor sendiri. Setelah ditarik dari tulang ekor dan punggungnya, sebagian jin pun keluar melalui muntahan. Namun, ketika Alfian sudah mulai sadar, jin yang ada dalam tubuh Reta secara tiba-tiba menyerang Ustadz Sahal. Ia menarik baju Ustadz. Kamu siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Sengaja kalian bertobat sama wa huwa sami'un alim. Saya tunjuk titik lemah kalian. Ustadz Sahal tak mau terpancing emosi. Ustadz terus membacakan ayat dan doa-doa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. Semua terikat, seluruhnya terikat. Saya mohon sama Allah, semua terikat. Nggak bisa melawan kalian, nggak bisa melawan saya kalian semua. Saya bersama Allah. Ya. Semua di tangan. Saya kasih tahu kepada kamu, kalau kamu terus berusaha menguasai tubuh ini, sadarilah kamu sedang melakukan kezaliman. Ya, kamu sedang melakukan kezaliman. Oke, saya mohon sama Allah kalian mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ya, apa ada yang mengikat kamu? Ada? Ada! Di mana? Di mana yang mengikat kamu? Kamu tidak akan tahu. Jumlahku banyak. Aku kuat. Kamu kalah. Oke, semua. Semua. Buat saya haram mundur sejenak. Ya, saya mohon sama Allah kalian akan hancur. Oke, semua ikatan-ikatan yang ada di dalam tubuh ini hancur sekarang ya. Gimana kamu diikat? Ini semua itu orang tahu. Aku ini enak yang gini. Aku ini penguasa. Aku ini penguasa pemuda. Kedua jin zolim ini seolah bekerja sama menantang Ruqyah. Dengan sifat sombongnya,
jin yang bertahun-tahun mengganggu keluarga Reta ini merasa kekuatannya tak akan tertandingi. Kamu terus berlaku seperti ini, saya mohon sama Allah di kala hujan ini, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban Subhanallah, nafi'an. sesungguhnya hanya Allah lah yang maha kuasa, yang memiliki kekuatan atas seluruh makhluk ciptaannya, termasuk manusia dan bangsa jin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusrikun. Berulang juga membaca surah Al-Hasr ayat 22 sampai 24. Ayat ini menggambarkan bahwasanya gunung di saat Allah turunkan Al-Quran, mereka nggak kuat, bahkan sampai meletus. Betapa dahsyatnya, betapa agungnya Al-Quranul Karim, sampai akhirnya Allah turunkan kepada Nabi mulia, Rasul yang sangat mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak pernah ditemukan di dalam sejarah Nabi dan Rasul itu dari kalangan jin. Walaupun dia lebih dulu diciptakan Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam, namun manusia di muka bumi adalah. Maka saya ingatkan lagi kepada jin-jin yang zalim. Metode jari tauhid seperti dalam gerakan sholat ketika membaca syahadat ini, jin-jin kafir seolah sulit menyerang peruqyah. Dalam beberapa hadis diriwayatkan, meski hanya dengan satu jari saja, dengan izin Allah, kekuatannya sama dengan pukulan besi panas bagi bangsa jin. Meski diserang oleh kedua pasien, Ustadz sama sekali tidak bergeming atau berusaha menyerang kembali. Kenapa saya diam? Ini saya ingin sampaikan bahwasanya disinilah poin kemenangan kita kepada makhluk-makhluk Allah dari kalangan jin yang zalim. Di mana poinnya? Poinnya adalah di saat kita melakukan ruqyatus syar'iyyah, disinilah kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sertakan tawakal kita pada Allah. Sesungguhnya kita nggak berbuat apa-apa, tapi Allah yang punya kehendak, Allah yang nolong kita. Saat Ustadz membacakan surat Toha ayat 65, jin dalam tubuh Reta dan Alfian seolah tak kuasa menggerakkan tangan mereka. Dengan lantunan azan yang diucapkan lantang ke telinganya, jin pun menyerah dan insya Allah keluar dari tubuh Alfian. Setelah sadar, Alfian pun diminta membaca syahadat sebagai tanda bahwa dirinya telah terbebas dari jeratan jin kafir, sekaligus sebagai bentuk syukur terhadap pertolongan yang Allah limpahkan kepadanya. Ustadz pun beralih pada jin yang masih bertahan pada tubuh Reta. Langsung putus dengan izin Allah. Ikatan sihir langsung putus. Mulai dari kepala semua keluar. Wa may dengarkan baik-baik. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Masuk neraka jahanam kekal selamanya di dalamnya. Ya. Sebagaimana tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Sebagaimana ikatan aku hanya ingin menghancurkannya sebelum misiku berhasil. Nggak boleh. Aku tidak akan pergi dalam tubuh ini. Kamu siapa ini sebenarnya? Kamu raja jinnya atau? Iya. Tri sang suami ikut membantu meruqyah Reta. Dengan teknik usapan, ia menarik jin keluar dari tubuh istrinya ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya keluarga ini kembali sadar dan telah sembuh dari gangguan jin zalim. Sehari sebelum ruqyah masal berlangsung, Ustadz Sahal bersama sang istri mengunjungi salah seorang pasien yang meminta bantuannya untuk meruqyah kedua putri kesayangannya. Ondi sang ayah prihatin dengan kondisi Titan.
putri ketiganya yang seringkali murung dan bersedih karena Allah tak juga mempertemukannya dengan jodohnya. Tak hanya itu, Titan seringkali menjalin hubungan serius dengan laki-laki yang ia cintai, namun ketika ingin beranjak ke pelaminan, tanpa sebab jelas, sang laki-laki selalu meninggalkan Titan. Konon, setiap laki-laki yang mendekatinya, tiba-tiba melihat wajah Titan berubah menjadi sosok nenek-nenek buruk rupa. Suatu hari ketika bercermin, Titan pun pernah tak sengaja melihat parasnya berubah menjadi sosok nenek yang menyeramkan. Titan pun seringkali melihat sosok nenek dalam mimpi. Ia juga kerap kali bermimpi melihat seekor ular hitam. Sementara si bungsu Tazkia, sejak kelas 5 SD hingga saat ini ia duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah pertama, sifatnya berubah drastis. Ia menjadi sosok pemarah luar biasa. Seolah tak takut kepada kedua orang tuanya dan ketiga kakaknya. Ia selalu melawan ketika diberi nasihat atau diminta membantu mengerjakan tugas rumah tangga. Memang kalau Tazkia itu bukan baru-baru, tapi memang sejak lahir dia punya sifat agak beda gitu ya. Jadi kalau diberitahu juga agak keras. Jadi istilahnya nggak pernah nurut, maunya melawan aja. Nah, kalau kita turutin emosi kan jadi bahaya. Jadi saya diam aja gitu loh. Kia juga cenderung malas melaksanakan sholat. Menurut pengakuan Ondi dan keluarganya, hal-hal aneh telah menimpa keluarganya sejak ia menempati rumah tinggalnya ini. Mereka meyakini bahwa di salah satu ruangan di rumah tersebut, yang kini menjadi kamar tidur Titan, terdapat makam milik salah seorang tetangganya. Ditambah lagi, setiap waktu-waktu tertentu, seseorang selalu datang ke halaman rumah Titan dan secara diam-diam menaburkan bunga di sekeliling halaman rumah. Sesungguhnya memang kalau ada makam jangan dijadikan rumah ataupun masjid. Itu akan punya pengaruh besar. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga itu menyimpan tulisan-tulisan Arab yang diyakini ini adalah wafak. Kemudian wafak ini diyakini pula menjadi jimat, pelindung, penjaga. Ini sudah keluar dari konteks syar'i. Sesungguhnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang maha menjaga, Allah yang maha menolong. Bukan kalimat itu. Sebelum melaksanakan ruqyah, sebaiknya kita terlebih dahulu memastikan sudah tak ada lagi jimat-jimat yang tersisa di dalam rumah maupun di sekitar rumah. Karena keberadaan jimat yang merupakan rumah tinggal bagi jin akan mempersulit proses ruqyah. Di dalam rumah Pak Ondi terdapat pedang berlambang kepala ular yang di dalamnya bertuliskan rajah-rajah dengan bahasa Arab. Benda-benda seperti ini apabila diyakini memiliki kekuatan untuk melindungi atau membawa berkah, maka termasuk jimat yang di dalamnya terkandung kesyirikan. Na'udzubillahi min zalik. Setelah seluruh jimat diamankan untuk kemudian dibakar, proses ruqyah pun dimulai. Sebelumnya Ustadz mengajak Titan, Tazkia dan seluruh anggota keluarga untuk bertaubat dari segala kesalahan di masa lalunya. Cara ruqyah yang insya Allah saya akan ajarkan kepada Bapak, Ibu, adik-adik semua. Ini cara sebagaimana Rasulullah melakukan ini sebelum tidurnya. Kita tundukkan hati kita di hadapan Allah. Kita ingat-ingat lagi dosa-dosa kita yang begitu besar di hadapan Allah. Atas semua gangguan-gangguan jin, serangan-serangan sihir, ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sebelum tidurnya Rasul melakukan itu dengan cara menggabungkan kedua telapak tangannya, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup telapak tangan 3 kali lalu usap ke seluruh tubuh. Poin penting yang di keluarga ini adalah perlu kita perhatikan sebelum kita tidur, yakni lakukanlah hal-hal yang disunahkan oleh
Rasulullah SAW. Saat Ustadz membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, ketiga putri Ondi langsung bereaksi. Titan mulai menangis, sementara Vita, putri tertuanya, merasakan panas di tenggorokan dan terbatuk-batuk. Jin merasa terusik ketika Ustadz menanyakan siapa mereka. Ketika Jin mulai mencoba menguasai raga Titan, Ustadz Sahal melakukan metode dakwah, yakni ia mendakwahi Jin agar ia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dan mau bertaubat serta berhenti mengganggu umat manusia. Ketika berdialog dengan Jin, peruqyah harus pandai membedakan kapan Jin berkata jujur dan kapan ia berdusta. Sedih karena kalian menyadari semua Dan peruqyah pun tidak serta-merta meyakini perkataan Jin tersebut. Berdialog dilakukan hanya sebatas untuk mendakwahi Jin. Saya ajak bangsa-bangsa Jin. Berapa banyak kamu semua? Satu. Kamu doang. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasa sakit yang dirasakan Titan ketika peruqyah menekan bagian ulu hati bisa jadi disebabkan karena di sanalah titik persembunyian Jin. Namun perlu diperhatikan, dalam menekan ulu hati, peruqyah tidak menggunakan tenaga yang kuat, melainkan hanya menempelkan telunjuk seraya membaca doa. Kekuatan lafaz ilahi yang mengubah sentuhan pelan menjadi layaknya pukulan bagi bangsa Jin zolim. Alhamdulillah, Titan dapat kembali menguasai dirinya setelah sebagian Jin dapat keluar dari tubuhnya ketika ia muntah. Sementara sang adik Taskia masih kesulitan mengeluarkannya karena masih tertahan di tenggorokan. Ruqyah tidak semata-mata bergantung pada peran peruqyah untuk mengeluarkan jin-jin yang ada di dalam tubuh, namun juga memerlukan kerjasama pasien untuk memerangi serangan-serangan jin. Apabila kita menyerah, maka jin akan mudah bersembunyi dalam tubuh dan sangat sulit untuk diusir. Ruqyah tak hanya selesai dalam satu kali terapi, namun juga harus selalu dibarengi dengan ruqyah mandiri dengan niat khusyuk memohon kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla. Mengenai kesembuhan, tetap Allah yang menurunkan kesembuhannya. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Jadi tatkala sakit Allah sembuhkan. Nah, bagaimana dia akan terus terlihat sembuh secara total? Pertama, lihat dulu hal-hal yang telah ditentukan Allah, hal-hal yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau koridor-koridor yang sudah ada ini dilakukan, ya, itu insya Allah akan teruskan atau Allah percepat kesembuhannya. Setan adalah musuh manusia yang selalu berupaya menjauhkan mereka dari jalan Allah yang lurus. Setan mengajak para pengikutnya untuk menemaninya di neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia musuh kalian. Sesungguhnya setan itu mengajak para pengikutnya agar menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Quran Surat Fatir ayat 6. Kebiasaan setan adalah mengelabui manusia, menghalangi dari kebaikan dan kebenaran, dan menjerumuskan manusia dalam kesesatan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Iblis berkata, karena engkau ya Allah telah menghukumku untuk tersesat, maka sungguh aku akan menghalang-halangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi menggoda mereka dari hadapan dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat. Quran Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Mereka ada di mana-mana. Berbagai cara dilakukan agar manusia jauh dari tauhid dan terjebak dalam lumpur kesyirikan atau kubangan dosa kemaksiatan. Pria keturunan Arab ini adalah pasien Ustadz Sahal. Ia sengaja mengikuti pelatihan ruqyah syariah agar dapat mengobati gangguan non-medis yang ia alami.
Sejak pindah ke Indonesia sekitar 10 tahun yang lalu, ia merasa ada yang tidak wajar dalam hidupnya. Jin dengan mudah datang dan pergi dari tubuh manusia. Jin yang dapat berubah-ubah bentuk ini dapat dengan mudah mendiami tubuh manusia melalui aliran darah, pori-pori, urat nadi, bersembunyi di hati dan di kepala. Ahmad yang sebelumnya selalu taat dalam beribadah, tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dan sholat sunnah, mendadak berubah drastis menjadi seseorang yang sangat membenci Al-Quran. Alhamdulillah, aku sholat, ya, aku puasa, bulan puasa juga aku. Kadang-kadang juga sholat sunnah juga aku sholat. Ya, tapi lama-kelamaan aku tidak tahu ya kenapa bisa sampai putus total, tidak pernah sholat sama sekali. Dan makan waktu itu nggak sedikit, mungkin setahun lebih lah. Selain itu, Ahmad yang merasakan adanya perbedaan dalam budaya di Indonesia dan di kampungnya di tanah Arab merasa tidak nyaman dengan tetangga dan teman-temannya. Setelah berkali-kali dekat dengan banyak teman wanita, akhirnya Ahmad berniat menikahi seorang gadis Indonesia yang ia cintai. Setelah berkenalan cukup lama, berbagai halangan ia temui tak kala ingin menuju ke pernikahan. Aku rasa mungkin karena sihir atau apa menghambat jalan ke arah situ. Ya, merasa ada sesuatu yang nggak beres. Kenapa saat mau menikah saja ada aja hal yang nggak benar. Ahmad yang sejak kecil sudah paham mengenai konsep ruqyah di negaranya mencoba mencari pengobatan serupa di Indonesia. Namun ia menemui kesulitan karena tidak semua ruqyah sesuai dengan syariat Islam. Bahkan ketika mencari-cari jalan keluar untuk masalah yang dihadapinya, berbagai gangguan terus muncul. Tiba-tiba bisa saja aku sama dia lagi bicara, kita duduk sebelah-sebelahan, istri sebelah kanan. Bisa saja ada kelabang besar di kaki istri, dari mana datangnya nggak tahu. Sampai akhirnya ia dipertemukan oleh temannya kepada Ustadz Sahal. Ini adalah ketiga kalinya ia mengikuti ruqyah. Sekarang sama-sama kita tarik, kita niatkan. Hingga saat salah seorang peruqyah menanganinya, barulah Ahmad merasakan tubuhnya panas dan bergetar. Ia pun kemudian muntah sebagai isyarat jin mau meninggalkan tubuhnya. Keesokan harinya, Ahmad kembali mendatangi rumah Ustadz Sahal. Sebelum diruqyah, peruqyah biasanya menanyakan kondisi pasiennya. Karena selama proses ruqyah, sebaiknya pasien dalam kondisi bugar, agar tidak mudah kesurupan atau kelelahan. Ustadz Sahal lalu mengajarinya melakukan ruqyah mandiri dengan membaca surah sederhana seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Tujuannya agar Ahmad dapat meruqyah dirinya sendiri dan tidak mengandalkan peruqyah. Karena ruqyah syariah sesungguhnya mudah dan sederhana, bisa dilakukan oleh siapapun. Kita mohon sama Allah atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita baca surah Al-Ikhlas, kita tiupkan ke telapak tangan 3 kali. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tiup. Kemudian kita usap semua anggota tubuh kita seluruhnya. Apa rasanya sekarang? Gimana? Sekarang pegang bagian yang tidak nyaman sambil kita mohon sama Allah semua. Ahmad merasakan panas luar biasa di dadanya. Ustadz meminta Ahmad melakukan metode usapan, yakni mengusap bagian tubuh yang dirasa sakit dengan membaca doa-doa ruqyah. Tarik semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, naik semua keluar mulut. Semuanya, semua naik keluar mulut. Naik semua. Seluruhnya. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Siapa kamu yang ada dalam tubuh?
Saat Ustadz mendakwahi dan menasihati Ahmad, tiba-tiba ia memandang Ustadz dengan sorot tatapan yang aneh. Sorot mata ini bukan seperti Ahmad ketika sadar. Rupanya bangsa jin telah menguasainya. Kemudian membuat teror dengan mengancam Ruqyah melalui tatapan matanya. Rasulullah telah mengabarkan pada kita dalam sabdanya, setan dari kalangan jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan berjalan melalui aliran darah. Karena itu dengan teknik menekan pada urat-urat darah besar telah mengusik keberadaan jin yang bersembunyi dalam tubuh manusia. Dan ketika Ustadz Sahal membacakan surat An-Nisa ayat 56, dalam surat ini Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir tidak mempercayai ayat-ayat Allah akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hancur, kemudian kami ganti dengan kulit lain supaya benar-benar mereka merasakan siksaan itu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ketika dibacakan ayat ini, jin-jin kafir yang mendengarnya merasa takut atas azab Allah. Dan apabila Allah menghendaki, maka seluruh jin dalam tubuh Ahmad akan tunduk pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Alhamdulillah, lebih baik. Insya Allah. Mungkin kita coba mendeteksi kembali masih adakah gangguan jin atau sihir. Insya Allah, Anda coba buatkan air ruqyah. Setelah itu antum minum. Nanti kita akan lihat bagaimana reaksi yang dirasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anda mohon sama Allah agar Allah menjadikan air ini sebagai penghancur semua ikatan-ikatan sihir yang masih mengikat di tubuh antum. Anda memohon sama Allah air ini menjadi air obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Teknik lain yang dapat diterapkan pada pasien gangguan jin adalah dengan membuatkan air ruqyah. Dengan segelas air putih yang telah dibacakan doa ruqyah dan diminumkan kepada pasien akan mempermudah proses mengusir jin dari dalam tubuh. Semua kesembuhan berasal dari Allah Ta'ala. Dengan doa dan ikhtiar sempurna, insya Allah kesembuhan pun akan segera datang. Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla. Semua keluar seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Dua ucapan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apalagi yang tidak sesat? Sesat? Di perut enggak? Masih enggak? Oke, saya mohon sama Allah semua yang di perut dengan izin Allah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Mengenai kesembuhan, tetap Allah yang menurunkan kesembuhannya. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Jadi tatkala sakit Allah sembuhkan. Nah, bagaimana dia akan terus terlihat sembuh secara total? Pertama, lihat dulu hal-hal yang telah ditentukan Allah, hal-hal yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau koridor-koridor yang sudah ada ini dilakukannya, itu insya Allah akan teruskan atau Allah percepat kesembuhannya. Karena jika kita ingin memberikan minta sembuh sama Allah, dekati dulu Allah, perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan berikan kesembuhan.